Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Fashidko dari program studi teknik biomedis ingin mempresentasikan laporan UAS saya yang berjudul Iris Classification Using Genetic ANFIS Method. Di sini abstraknya, tanaman berbunga genus iris dapat dibedakan menjadi 3 spesies berbeda: Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Ketiga spesies tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Digunakan algoritma genetika untuk mencari fitur terbaik sebelum masuk ke sistem Adaptive Neurofusion Inference System atau ANFIS, dan juga digunakan dataset dengan 150 list dengan 4 parameter tersebut untuk melakukan pelatihan model. Dataset didapatkan dari UC Machine Learning dengan format .dat file. Jadi isinya seperti ini, berupa sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, dan juga spesies yang merepresentasikan sebagai berikut. Jika 1 Iris setosa, 2 Iris versicolor, dan 3 Iris virginica, dan juga ini panjang dan lebar dalam sentimeter begitu. Ini data trainingnya. Kemudian metode yang digunakan yaitu merupakan metode gabungan dari algoritma genetika dan Adaptive Neurofusion Inference System atau ANFIS. Dalam hal ini, algoritma genetika digunakan untuk melakukan seleksi fitur sebelum masuk ke klasifikasi, sedangkan ANFIS digunakan untuk classifier dengan memanfaatkan fuzzy system dan artificial neural network. Berikut merupakan flowchart dari ANFIS dan juga algoritma genetika. Di sini, yang atas ini adalah ANFIS dan juga yang bawah genetika, algoritma genetika. Di sini pertama dataset masuk, habis itu cleaning data, kemudian klasifikasi untuk masing-masing metode yaitu ANFIS dan juga genetika algoritma. Yang ANFIS dilakukan training dan testing, kemudian layer ANFIS dan juga report akurasi. Setelah itu yang feature selection pada genetika algoritma di genetika dilakukan selection, crossover, mutation, dan akurasi. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari gabungannya, performa gabungan keduanya saat melakukan training. Di sini dihasilkan mean squared error, root mean squared error, dan juga error mean dan juga error standar. Di sini mean square errornya 0,03, root mean square errornya 0,1, hampir 0,2, error meannya 0,01, dan error standarnya 0,19. Kemudian ini adalah confusion matrix yang dihasilkan. Ini sebagai perbandingan, ada 4 confusion matrix yang dihasilkan dari fuzzy saja, ANFIS saja, genetic fuzzy, dan juga genetic ANFIS. Di sini memang akurasi yang paling besar dihasilkan oleh perpaduan antara metode genetika algoritma dan juga ANFIS. Bisa dilihat dari yang paling bagian kanan sini. Akurasinya paling tinggi dan juga confusion matrix yang dihasilkan paling baik. Karena true dan predicted-nya terpredik dengan benar. Kesimpulan, metode klasifikasi konvensional memiliki kekurangan dengan hasil yang bersifat subjektif, maka dari itu digunakan teknik klasifikasi dengan memanfaatkan machine learning yang memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Digunakan algoritma genetika sebagai penyeleksi fitur dan dari dataset yang digunakan ANFIS sebagai classifier. Dengan menggunakan kedua metode tersebut didapatkan performa yang tinggi dan merepresentasikan dalam flowchart yang direpresentasikan dalam flowchart. Diharapkan dengan memanfaatkan metode ini dapat memudahkan meningkatkan performa klasifikasi di berbagai bidang. Terima kasih.